Bisa nggak sih aku kena corona lagi, kena virus lagi gitu? Berarti sampai lama dong pandemi. Lama bang. Tapi obat COVID sendiri emang nggak ada kan sebenarnya? Nggak ada. Virus itu tidak perlu diobati. Jadi orang ini anti COVID, si pasien ini. Nggak percaya COVID? Nggak percaya COVID, orang nggak percaya vaksin, pokoknya nggak percaya corona. Pas saya sakit, saya minum paracetamol merek X. Bingung. Tak minum kok nggak sembuh, Iya, masih agak demam, kayak masih greges. Berarti secara tidak langsung ketika semua hampir kena COVID, yang hidup-hidup yang mati-mati. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi nggak ada ya, vaksin palsu tuh ada nggak sih sebenarnya? Ada. Ada Pasti. Wih, ngeri ya. Udah masuk berita, polisi nyita sekian banyak vitamin palsu beli di online coba. Video kali ini berbeda dengan video sebelum-sebelumnya, biar nggak bosan bahas fotografi aja. Nah ini kita sedikit ngomong, edukasi, tanya, ya kan, mumpung saya juga di sini langsung ada teman dokter yang memang ya bener-bener dokter, yang langsung dokter di rumah sakit COVID, bukan dokter kaleng-kalengan atau dokter-dokter sok tahu, nggak ada jurnalnya, nggak ada literasinya. Jadi jangan sampai di skip videonya, tonton sampai habis gitu. Nah ini kita langsung aja ngomong tentang COVID. Lepas masker dulu kayaknya. Iya ya. Udah aman. Udah aman. Kita udah vaksin, udah swab. Kita udah swab. Aman Aman insya lah Allah. nih. Oke, kita sambil ngopi dulu lah. Ngopi dulu ya Bang. Oke, Wah, ini mantap. karena masanya udah masa sulit, masa orang-orang pada banyak yang susah, banyak yang sakit terutama, jadi kesehatan sekarang menjadi ya nggak cuma pandemi tapi dari dulu kesehatan ya nomor pertama lah. Nah ini Betul. jujur saya nggak pernah nggak pernah percaya berita apapun. Tapi bukan berarti nggak percaya sama sekali. Tapi saya lebih kalau misalnya nanya penasaran itu langsung ke orang yang ya ekspertisnya gitu loh. Nah, daripada baca-baca. Ya daripada nanya orang yang dia ya mohon maaf misalnya sok tahu Ya, atau betul, apa betul. akhirnya. Yang bukan pakarnya. Yes. Ya, betul. Nah ini kebetulan Dimas, kalau orang-orang mungkin manggilnya Dokter Gusti. Betul. Dokter Gusti ya. Kalau teman-teman nanti lihat video ini ada yang kenal Dokter Gusti. Nah ini. Iya. Kan kemarin aku juga baru kena ya Dim. Iya. Beberapa minggu, beberapa minggu yang lalu lah. Intinya udah lama. Terus juga bingung, panik segala macam. Nah orang-orang ini kan kalau pas kena corona positif apalagi. Sebelum aku kena corona itu kampanyenya emang nggak usah panik, tapi begitu pas kena tuh tetap aja tetap panik gitu loh. Nah pasti. terus aku bingung, lihat berita, lihat Google, lihat apa, Makin serem. makan serem. Apalagi dulu pas dulu aku pernah sakit lah, ada Iya, sakit ada terus satu riwayat penyakit. ada penyakit, terus akhirnya aku lihat Google, lihat apa, wah tambah stres. Tambah Tambah nggak Nah, tenang. Kebetulan si Dimas istilahnya mengarahkan, Iya. harus begini. Nah, ya udah aku ikutin pas dapat dokter yang memang menangani penyakit saya dulu. Sesuai, Nah, ya. ternyata sesuai. Nah dari situ bukan karena kebetulan tapi memang dari analisis kedokteran gitu. Jadi nggak kira-kira enggak. Nah ini kalau yang lihat video ini kalau misalnya ada sesuatu hal ya tanyakan pada yang ahlinya. Betul. Nah, balik lagi yang kemarin aku pernah sakit, terus habis itu bisa nggak sih aku kena corona lagi, kena virus lagi gitu? Virus apa dulu nih? Kena COVID lagi? Kena COVID lagi? Ya, itu pertanyaan yang paling ditanyain sama semua pasien ya. Jadi gini, kita ngomongin COVID ini, kalau kita ngomong itu sesuatu yang sebenarnya sudah diteliti tapi terus berkembang, terus berubah. Kita bikin pedoman juga, para pakar itu akhirnya direvisi beberapa kali mulai dari pengobatan. Tapi pada dasarnya sebenarnya ya COVID ini, kita sudah pernah kena COVID bukan berarti kita tidak pernah
tidak akan pernah bisa kena lagi, enggak. Sangat-sangat bisa. Gitu. Jadi namanya virus itu, terutama COVID ini, karakternya sudah diteliti dan sudah dipelajari oleh para pakar kita sebenarnya. Jadi kenapa orang itu harus vaksin? Sekarang kan lagi kita ngomongin pencapaian vaksin harus di atas, syukur-syukur di atas 60% sampai 80% dari seluruh penduduk Indonesia. Bayangin Bang, kita tuh punya penduduk hampir 270 juta jiwa. Banyak banget dibandingin Eropa sama Amerika. Nah, kenapa harus divaksin? Karena sebenarnya dengan vaksin itu, virus itu kita punya antibodi. Jadi misalnya abang kemarin ngomong, oh aku kena, otomatis abang akan memiliki antibodi terhadap COVID ini. Apa sih antibodi? Gitu kan. Jadi ibaratnya saya asumsiin gini nih. Ini kita lagi punya pasukan nih, ya kan? Kita punya tentara nih. Yeah. Kita udah latihan segala macem, ya kan? Ternyata musuhnya tuh punya teknologi baru nih. Yang kita nggak tahu nih. Misalnya rudalnya biasanya lurus nih. Ini kok rudalnya bisa nyamping dia. Jadi kita nggak siap. Nggak siap. Hancur kan tentara kita, kalah kan. Tapi dia memori, dia mengingat. Wah, dulu nih rudalnya belok nih. Nembaknya nggak lurus nih, dia nembak belok nyamping nih. Memorinya akan ada. Sehingga pertahanan tentara ini akan, oh besok kita bikin benteng, ya. Oh dia besok manuvernya begitu, ya udah. Ketika dia menyerang kita udah siap. Tetap keserang tapi antisipasi tentaranya dia sudah siap dan tidak akan hancur semua. Jadi caranya. Dan karakter dari COVID ini, terutama varian Delta ini, dia bisa mengelabui sistem imun kita. Hebat ya. Dia bermutasi, Bang. Itu kenapa varian Delta ini sangat cepat menular dan sangat-sangat gampang menularkan ke orang lain. Itu karena dia memang bermutasi dari varian-varian alfa, beta. Dia bermutasi sehingga timbul sebuah teknologi baru di dalam DNA-nya dia, yang dia itu bisa memanipulasi sistem imun kita. Sehingga cepat sekali menularkannya. Berarti ada kemungkinan ada varian lagi nggak? Selama semua orang masih tidak vaksin dan tidak taat protokol dan semakin banyak jumlah orang yang kena, ya semakin banyak penduduk kita atau penduduk dunia ini semakin banyak yang kena, ya belum divaksin dan dia tidak ada antibodi, viral load, jumlah virus yang masuk ke dalam tubuhnya dia banyak gitu ya. Jutaan sel, mungkin miliaran sel viral masuk ke dalam tubuh, dia akan sangat mungkin bermutasi kembali. Dan tidak berhenti di Delta. Itu yang kita takutin sebenarnya. Nah, kalau orang-orang yang nggak, kan nggak semua orang sadar akan vaksin. Masih aja ada orang-orang yang takut ada chip lah, takut memperpendek umur lah, terus sedangkan kita emang ya itu salah satu cara yang paling ampuh, tapi kan nggak semua orang dia bisa punya kesadaran. Itu dia, balik lagi kalau kita ngomongin penyakit virus ya. Ini kan COVID ini saat ini. Kalau kita ngomongin polio zaman dulu atau Ebola, mungkin kita belum lahir, mas nenek moyang kita. Polio itu juga sama virus. Muncul vaksinnya kan saat ini dan udah dieradikasi dari tahun 2000-an itu 0 kasus Indonesia setelah ada vaksin polio. Bayangin anak bayi-bayi kakinya lumpuh. Zaman dulu waktu ada viral seperti ini ya, lagi ada endemi, ada pandemi yang luar biasa saat itu polio misalnya, akhirnya muncullah vaksin polio. Buktinya apa? Sekarang kasus polio di Indonesia 0. Tidak pernah ada lagi kasus polio. Karena adanya vaksin polio dan itu terbukti, Bang. Kita punya anak kan, bayangin ya kalau kena polio kayak apa. Sebenarnya vaksin pada COVID ini pun sama. Semakin kita menolak, semakin kita tidak divaksin, semakin banyak orang yang kena dan menularkan dan tertular. Variannya pun juga akan bermutasi lebih banyak lagi. Dan kita nggak tahu mau bakal selesai sampai kapan. Sampai pagi ini pencapaian vaksinasi Indonesia itu untuk dosis pertama, saya baca tadi itu baru sampai di
27%. 27%. Dosis pertama. Estimasi ya. Padahal Padahal kita punya 270 70 jiwa. juta jiwa. Itu baru dosis pertama. Jadi kenapa Eropa, bahkan Amerika sekarang keteteran lagi nih kalau kita lihat berita ya. Amerika sekarang ada varian Delta masuk 200.000 orang. Saya baca kena dia. Masuk lagi. Karena ternyata di Amerika pun juga banyak anti vaksin. Mereka juga kayak kita ternyata. Ada beberapa daerah yang dia nggak mau vaksin juga ada. Dan itu yang bahaya. Akhirnya yang dari daerah tertentu yang anti vaksin itu dia berkunjung kemana-mana, akhirnya menularkan. Dan akhirnya Amerika sekarang mulai lagi pakai Karena masker. mungkin sebenarnya gini sih, Dim. Kalau mungkin jauh zaman dulu kan media sosial, telekomunikasi nggak terlalu seperti sekarang ya. Jadi Ya betul. mungkin sebenarnya orang-orang yang nggak mau divaksin itu Nggak kelihatan ya. nggak kelihatan, dan mungkin juga mereka semua mau vaksin karena nggak ada omongan dari teman Oke, itu ngelihat ke informasi, media ya, informasi. yang kadang hoax kan, terus vaksin Dipercaya. gini-gini, nah jadi dipercaya terus ngomongin ke teman-temannya. Betul, Nah teman-temannya percaya. Betul. Nah ini yang jadi sulit kan, udah tercemar sama berita-berita hoax Iya. itu. Cuma balik lagi kan kita ngomong namanya keyakinan, kepercayaan orang kita nggak bisa paksa. Banyak pasien yang anti vaksin dan tidak percaya COVID. Selama saya waktu kerja di rumah sakit COVID rujukan, banyak juga pasien yang anti vaksin dan nggak percaya COVID. Begitu dia sudah sakit, baru dia percaya. Dan sudah terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Karena waktu masuk rumah sakit kondisi sudah berat, Bang. Jadi banyak sekali riset dan penelitian yang sudah dikerjakan oleh kita, tim dokter dan para pakar. Orang yang sudah vaksin, walaupun 1 kali saja, dosis pertama aja, ketika kena COVID, itu klinisnya, kita ngomong kondisi tubuhnya saat terinfeksi, itu baik, Bang. Jadi kayak aku kemarin itu ya kalinya ya. Iya, hanya gejalanya seperti flu. Dulu waktu awal-awal sebelum ada varian Delta dan belum, mungkin tahun lalu awal-awal, kita masih mikir, oh ini faktornya adalah usia dan komorbid. Jadi rata-rata yang usia 50 tahun ke atas, 60 ke atas yang akan menjadi buruk, dan memang di rumah sakit rata-rata umuran 60-an. Makin ke sini, karena virus terus bermutasi dan saking banyaknya orang Indonesia yang terpapar, sehari 30.000, 20.000 orang yang kena. Itu yang terdetek, yang masuk ke data Kemenkes, yang nggak tracing, yang nggak swab, lebih banyak pastinya. Karena pendataan kita juga nggak mungkin seakurat itu sebenarnya. Kenyataannya banyak yang ada gejala dia nggak mau tes, banyak kan? Berarti 30.000 itu kan bukan angka pasti, berarti lebih dari itu. Semakin banyak orang yang kena, makin banyak kemungkinan mutasi. Nah, akhirnya makin berlangsung sekarang usia 31 tahun, usia 25 tahun. Masuk ICU, pasang selang ventilator, saya yang pasang. Dan parunya putih semua. Padahal dia nggak ada komorbid. Nggak ada komorbid. Usianya 30 di bawah kita. Ada yang 25 tahun, ada yang 18 tahun. Kemarin pasien kita ada yang baru kuliah, berarti sekitar 22 tahun. 32 ya. 23, 24 tahun dia baru masuk kuliah ya. 20 tahun malah. Baru mau masuk kuliah berarti. Sekitar 19 sampai 20 tahun baru kemarin. Akhirnya meninggal. Dan itu baru di rumah sakit saya. Belum di rumah sakit yang lain. Dan setiap hari kalau kita baca, saya nggak pernah baca berita yang dari sumber yang tidak jelas ya. Saya bicanya kalau nggak WHO, Kemenkes, Satgas. Jadi memang mereka yang bertanggung jawab punya tugas untuk mendata. Setiap hari ada yang 1.200, ada yang 1.400, 1.500 meninggal setiap hari karena COVID. Dan itu setiap hari. Jadi kita mau ngomong apa lagi kalau sudah data ngomong seperti itu? Iya kan? Tapi kalau misalnya udah vaksin sekali, apakah ada jaminan ketika kita kena gejalanya ringan atau mungkin bisa aja berat gitu? Kalau dia sistem imunnya, kita balik lagi, dia nggak ada kelainan, imunologi. Ada beberapa penyakit yang membuat
sistem imun kita down. Salah satunya HIV atau gula. Biasanya seseorang dengan gula tak terkontrol, dia imunokompromis juga, mempengaruhi metabolisme. Penyakit-penyakit kronis yang tadi kita ngomongin komorbid itu juga bisa menurunkan sistem imun. Tetapi selama kita merawat pasien dan beberapa kali kemarin kalau nggak salah UK juga mengpublish jurnal, ada 100.000 orang kasus di UK ya, kita ngomong UK. Faktanya orang yang sudah divaksin walaupun 1 kali parunya bersih dan tidak pernah jatuh ke dalam ICU, tidak pernah. Hampir 90% yang masuk di ICU, 90% lebih malah yang masuk ICU adalah orang yang belum yang 90% masuk orang di ICU adalah orang yang belum vaksin. 90%. 10%-nya imunokompromis, orang yang dengan kondisi-kondisi imunnya tidak bisa stabil. Orang-orang sehat seperti kita, bismillah ya, kita sehat, semoga. Saya kemarin juga kena kan, abang tahu, saya juga dokter tapi kena juga, padahal dengan sudah protokol itu. Gejalanya mungkin sama kayak abang, kita waktu itu ngobrol-ngobrol, paling cuma meriang, batuk jarang-jarang, menggigil saja, paling lemes, tidur, makan, tidur. Dan di hari ke-8 udah nggak ada gejala. Hari ke-8 dari awal gejala muncul, saya hitung hari ke-8 saya udah kayaknya mau kerja lagi bisa nih. Itu kita nggak usah ngomongin data penelitian, kita nggak ngomongin jurnal, ngalamin sendiri kan? Iya. Ini kan data pribadi, benar. kita ngalamin sendiri. Berita segitu seremnya ketika saya udah divaksin 2 kali, saya Februari vaksin kedua. Begitu kita terpapar, ya 8 hari doang kayak orang flu kan? Kayak orang flu emang, kayak orang flu. Saya minum obat, tidur, makan, menggigil sedikit, selimutan, minum air hangat, fine. Jadi apa yang dikatakan oleh jurnal-jurnal ilmiah yang sudah dipublish di sosial media dan berita yang tervalidasi itu benar, karena saya ngalamin sendiri, Bang Rio pun ngalamin sendiri. Jadi kita mau nggak percaya, kita ngalamin sendiri, dan tugas kita memberitahu ke orang bahwa ya gue karena udah divaksin, aku karena udah divaksin, dan aku udah 2 kali syukurnya. Ini kemarin baru dapat yang ketiga saya. Antibodi saya harusnya lebih tinggi lagi. Gitu. Berarti kalau orang yang udah pernah kena dan sudah pernah divaksin, apakah masih perlu vaksin yang kedua? Bisa, harus. Harus ya? Harus. Selama pandemi masih berlangsung. Nah itu, kunciannya di situ. Selama kita kondisinya masih seperti ini, 6 bulan maksimal, syukur-syukur pemerintah benar-benar bisa jaga stok dan masih konsisten ya, kita mudah-mudahan masih mampu 6 bulan di booster. Harus. Karena antibodi punya waktu. Dia akan ada masa-masa dia akan turun. Antara 2 sampai 6 bulan. Makanya kita pakai 6 bulan biasanya, paling jauh deh. Kalau 2 bulan terlalu pendek, mungkin karena pengadaan juga mahal sekali vaksin. Berapa juta? 270 juta kali 3 dosis misalnya. Berapa negara harus membiayai itu? Segitu banyaknya penduduk kita Indonesia. Terus gimana ya tuh? Kan ini baru 27%. Berarti sampai lama dong pandemi. Lama, Bang. Bahkan Bu Sri Mulyani bolak-balik udah ngomong di berita ya, di beberapa sosial media berita, ini akan menjadi endemi, bukan pandemi. Bedanya adalah endemi itu udah sesuatu ya kita hidup berdampingan. Kayak demam berdarah. Ya kayak gitu ya. Kayak dengue. Jadi ya udah, virus yang berdampingan. Tapi kita akan bertahan dengan endemi ini kalau kita sudah divaksin sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita divaksin, ya tadi saya bilang ketika dia masuk lagi, ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, tentaranya tuh udah. Jadi dia belum sempat masuk ke sel, dia udah diserang oleh seluler, udah imunologi kita. Dia akan mengingat bentuknya, mengingat jalannya, mengingat caranya, dan dia akan hajar itu. Kasusnya berbeda ketika ada mutasi baru. Nah, mutasi baru itu ketika tadi itu ya, kalau jadi ini kayak lingkaran orang... setan. Semakin orang banyak yang tidak care dengan dirinya sendiri dan keluarganya, ya kita nggak usah ngomongin masyarakat Indonesia lah. Dia itu pasti punya keluarga. Setiap orang pasti punya family. Paling nggak kita harus mengedukasi
family kita, minimal. Semakin kita nggak care, ada bagian dari keluarga kita yang nggak care sama vaksin, sama kondisi pandemi yang sekarang kita hadapin ini, dan menyepelekan. Kita pun yang sekarang sudah divaksin 3 kali, abang udah antibodi tinggi karena habis kena, belum tentu juga kita bakal hidup besok. Kalau tiba-tiba nggak selesai-selesai dan mutasi terus berlangsung. Ya. Ada Delta, besok ada Fanta, ada Coca-Cola, ada apa, ada Sprite, ya kan kita nggak tahu karena ini real time, berubah. Tahun lalu saya masuk di sebuah kementerian BUMN di rumah sakit rujukan COVID. Saat itu baru ada varian Alpha dan Beta. Beda sekali pasien-pasiennya, mulai dari umurnya, karakteristiknya beda. Seiring jalannya waktu, begitu Delta, mengerikan. Mutasi hanya dalam 1 tahun. Dulu kita sempat turun, ingat nggak? Iya, Kita udah, turun, ya. kita sebentar lagi mau lepas Idul Fitri. Naik lagi. Sampai detik ini, Idul Adha, deng! Sampai detik ini kita nggak bisa hold. Nggak bisa berhenti. Dan lebih parahnya lagi, orang takut ke rumah sakit. Iya. Apakah mereka salah? Enggak. Mereka nggak salah. Karena? Mengerikan masuk ke rumah sakit. Siapa yang suka di rumah sakit? Tidak ada satupun di dunia ini, bahkan saya sendiri, amit-amit jangan sampai saya dirawat di rumah sakit COVID. Karena pasti nggak ketemu siapa-siapa. Isolasi. Amit-amit kalau pas sudah meninggal Nggak bisa dilihat. Hanya lewat video call. Dan lucunya dia tiap hari melihat, kalau dia sampai masuk ICU, dia akan mendengar suara mesin. Titut, alarm. Mendengarkan suara code blue, biasanya kalau di rumah sakit code blue, tandanya ada pasien yang akan meninggal. Belum dia akan melihat banyak sekali kasus, dan itu menambah stres. Padahal stres adalah kunci dari imunitas kita. Banyak sekali kejelekan yang ditimbulkan karena pikiran stres kita memperburuk kondisi pasien. Banyak sekali kasusnya. Dan itu saya udah buktikan sendiri, orang yang dari awal masuk dia udah tampak stres berat, biasanya jatuh ke dalam kondisi yang berat dan meninggal. Sebenarnya secara penyakitnya nggak terlalu. Awalnya biasa. Mungkin ada kasus-kasus yang lebih berat waktu awal masuk dan akhirnya pulang, ada. Tapi ada yang kasusnya sebenarnya nggak berat, tapi karena kondisi psikologiknya, ketakutan, kesedihan, dan terus dipelihara oleh pasien ini, dan sulit sekali untuk karena pikiran orang punya masing-masing punya karakter bagaimana memanage emosionalnya kan. Kita udah coba samperin aja, ngomong drop stres, nggak bisa karena memang penelitian pun namanya PTSD, post traumatic stress disorder gitu loh. Jadi dia memang karena ada trauma, stres mengakibatkan imun turun, akhirnya hormon-hormon, enzim-enzim yang positif itu menjadi tertekan dan akhirnya muncullah hormon-hormon negatif. Tapi yang menyebabkan penyakit macam-macam. Tapi dokter sendiri, misalnya tenaga medis, ada yang ini nggak sih, kayak ada yang nggak percaya vaksin, ada yang nggak percaya, yang nyepelein, padahal kan banyak. Ada itu. Terus dia kemarin kita rame di berita, ada salah satu dokter cewek rame. Kita nggak usah nyebutin namanya. Udah ditangkap polisi kan? Iya. Yang rame di acaranya salah satu pengacara terkenal kita di Jakarta. Itu dokter loh. Dia nggak. Dia bisa ngomong nggak ada COVID. Jadi orang meninggal tuh karena obat-obatan. Orang meninggal di COVID karena obat-obatan COVID. Ada obat-obatan COVID itu cuma azitromisin, oseltamivir waktu itu ya. Tapi obat COVID sendiri emang nggak ada kan sebenarnya? Nggak ada. Virus itu tidak perlu diobati. Virus itu self-limiting disease. Dia akan sembuh sendiri. Dengue, demam berdarah tuh dari zaman saya bayi. Lahir udah ada demam berdarah.
Ketika kena, yang diawasi adalah gejalanya, labnya. Karena balik lagi imunitas Imunitasnya. orang mempengaruhi. Jadi virus itu ketika masuk, yang ini lawannya tentara tadi nih. Tinggal tentaranya ini gimana? Mengukurnya siapa yang bisa mengukur? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa pasti. Ada yang kuat, dia struggle, ya. Ada yang lemah, dia loss. Tapi nggak ada alat yang khusus lihat kita antibody kita. Nggak bisa. Bahkan kemarin kita baru bahas ya, tes antibody COVID. Yang lagi, yang itu lagi ada rame. tuh kemarin ya. Wah, kalau antibodinya masih rendah, tandanya harus vaksin lagi. Padahal vaksinnya udah 3 kali misalnya. Kita sudah disimpulkan oleh kolegium penyakit dalam, oleh pakar-pakar bahwa itu sebenarnya tidak bisa kita jadikan sebuah patokan. Karena masing-masing alat punya keterbatasan. Berarti antibody itu cuman untuk ngelihat kita udah pernah kena atau belum? Hanya itu aja atau enggak juga? Ya sebenarnya tidak ada yang pasti karena dia mengambil hanya selulernya saja, hanya bagian-bagian tertentu saja. Tidak semua imunologinya bisa terdetek. Padahal untuk sebuah virus itu untuk dihadapi dia butuh beberapa elemen. Jadi tidak semua elemen. Terus sehingga misalnya ada 5 nih ya, dia kan ngambil 2, yang 3 ini kan nggak terukur. Apakah 2 ini dijadikan patokan? Kan nggak bisa juga, Bang. Iya. Jadi kalau kita ngomong kesimpulan untuk tes antibodi ketika rendah, jangan minder. Wah, antibodinya baru divaksin kok antibodi saya masih di bawah rata-rata. Saya sendiri ngalamin antibodi antara satu lab dengan lab lain aja angkanya beda. Yang satu misal 5.000, yang satu 500 loh, kok udah beda. Berarti kan alatnya aja udah beda. Kayak ini ya, apa kayak CT apa? Kalau city value beda lagi. Beda lagi ya? Itu pun juga antara satu alat dengan alat lainnya bisa Kan dulu berbeda. sempat benar-benar jadi patokan itu. Iya, makanya saya bilang kan real time. COVID ini kan berkembang. Mulai dari terapinya, mulai dari kita menyimpulkan perjalanan penyakitnya, mulai dari kita menyimpulkan apa yang boleh, apa yang tidak, itu bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ada varian-varian baru tadi itu. Terus kita ngomong, dok, berarti besok hilang nih. Kalau hilang, udah berhenti. Kalau nggak hilang, akan ada pedoman terus, berubah terus. Karena mutasi kan dia. Kan nggak ada. Dulu city value jadi pedoman. Oh, kalau city value paling baru di bawah 30, berarti dia sangat infeksius. Oh, kalau city value udah di atas 30, 35, udah nggak usah, takut. Dia udah mau sembuh. Sekarang udah nggak jadi pedoman. Nggak dipakai city value. Berarti sekarang pedomannya apa dong kalau misalnya kita Pedoman harus... kita klinis, Bang. Sudah dikeluarkan oleh WHO dan sudah jadi pedoman terbaru di Satgas COVID kita. Sama. Orang dengan gejala, orang terdiagnosis COVID, baik itu PCR atau antigen ya, dihitungnya dari positif. Bukan dari gejala. Kadang kan kita gejala dulu nih. Gejala terus kita tes. Baru tes. Itu enggak? Dihitungnya jangan pas dari gejala. Dari terdiagnostik tesnya itu. Karena objektif yang kita pakai. Lagian juga waktu intervalnya kan lebih aman kan ketika kita isoman kan Ngambil lebih yang paling lama gitu. Iya, betul. Jadi 10 hari dari tes terdiagnosis positif baik itu PCR atau antigen, isolasi minimal 10 hari. 10 hari. Minimal. Ditambah 3 hari bebas gejala atau gejalanya ringan. Itu dia boleh keluar? Sudah dianggap menyelesaikan isolasi. Berarti dinyatakan sudah tidak menularkan. Apakah dia sudah tidak terinfeksi? Mungkin masih terinfeksi. Di swab, Tapi tidak menularkan. mungkin pasti masih positif mungkin masih ya? positif. Karena viralnya kan dia akan ada fase grafik, dia akan turun. Berarti dia nanti tinggal sisa, ibarat tinggal jenazah-jenazahnya. Kalau di swab PCR di hari ke-14 biasanya masih positif. Tapi dia udah kayak saya hari ke-8 udah nggak ada gejala. Hari ke-8 udah nggak ada gejala. Tapi apakah boleh kita harus keluar? Oh, udah nggak ada gejala, udah enak, udah seger, makan udah cuma anosmia dikit. Boleh nggak keluar? Nggak boleh. Karena udah jelas minimal 10 hari plus 3. 3 hari. Lah gimana dong, dok, kalau saya 12 hari masih ada gejala? Ya berarti 12 hari tungguin sampai
Sampai Hilang 3 hari nggak ada gejala baru dikatakan. Misalnya 12 sudah mulai hilang gejalanya. Plus 3 hari. Plus 3 hari lagi. Berarti tanggal 15 misalnya di tanggal 1. Hari ke-15 baru dia boleh keluar. Itu pedomannya. Beda kalau dia kasus berat atau kasus sedang yang di rumah sakit. Dan tadi itu nggak perlu swab lagi? Nggak perlu swab lagi. Ini yang paling banyak pertanyaan. Hampir semua pasien home care, pasien telepon, WA, teman, sahabat semua. Ini gimana nih saya swab PCR, CT value-nya masih 37, padahal udah 20 hari. Tapi kan kadang orang-orang kayak misalnya anggap aja, oke saya kena, terus setelah itu udah nggak ada gejala, 10 hari pas 3 hari nggak ada gejala. Nah, teman-teman dan yang lain-lainnya itu kan kalau nggak ada bukti kertas itu tadi, dia kan nggak percaya kalau virusnya udah mati atau tidak menularkan. Makanya harus pakai pedoman. Buktinya apa? Ini kita punya pedoman dari Kemenkes, dari WHO. Itu yang jadikan bukti. Saya sampai waktu itu ngobrol sama pasien, ada dia minta PCR sampai negatif, perusahaan itu haknya perusahaan kan. Itu haknya perusahaan, nggak masalah. Karena dia minta negatif. Mau berapa hari? Ya nggak tahu. Tergantung dari masing-masing orang tuh bisa beda-beda loh. Ada yang 22 hari, ada yang 30 hari baru negatif tuh ada. Terus yang kayak long COVID itu apa sih sebenarnya? Long Nah, COVID. yang namanya long COVID adalah kita udah selesai isolasi nih. Hmm. Tapi badannya masih capek. Kadang masih batuk-batuk. Kadang masih pusing. Badannya nggak se-fit dulu. Tapi boleh keluar-keluar? Boleh. Kan gejalanya tadi aku bilang gejalanya ringan. Ringan tuh apa? Kita masih bisa aktivitas biasa. Dan tidak mengganggu. Yang bisa ngukur siapa? Kita sendiri. Wah kayaknya masih baik-baik aja sih. Ringan tuh kayak kita flu lah. Flu yang pilek-pilek biasa. Gitu. Jadi baiknya kalau misalnya muncul gejala lagi, apakah ini long COVID atau reinfeksi? Nah itu yang bahaya, yang harus kita cek. Terinfeksi lagi? Iya. Bisa nggak dok? Kan tadi aku bilang, bisa. Apakah divaksin 100% kita nggak akan kena terinfeksi? Enggak kan? Enggak. Cuma tandai pun kita terinfeksi kembali, kita insya Allah tidak akan masuk ke dalam gejala yang berat dan sampai masuk ICU. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan terus udah divaksin nih, udah divaksin. Prokes harus nomor 1. Prokes nomor 1. Jadi kalau kita mau bikin gini, ya kita harus swab dulu. Minimal kita udah vaksin. Jadi kita enak. Kayak sampai, ya saya juga nggak bisa memaksakan orang. Gimana ya kita ngomong. Saya tahu banyak banget yang terdampak terhadap kondisi ini kan. Dan dia harus tetap melakukan kegiatan untuk hidup misalnya. Saya sangat setuju sih sama itu. Tapi bagaimana ya Anda harus terproteksi kan. Berarti harus vaksin, syukur-syukur 2 dosis dan lakukan prokes dengan baik. Maskernya didobel, ada kan sudah dibikin pedomannya. Masker bedah, medis, kain. Lakukan kegiatan. Cari uang. Kalau dokter Tirta akan ngomong makan masker benar. Tapi bagaimana kita cari makannya? Yang harus dipikirkan. Berarti kayak orang-orang yang sekarang lagi yang orang usaha pedagang kayak gitu-gitu. Paling terdampak itu. Itu malah sasaran utama yang harus segera divaksin. Sebenarnya kalau saya. Dan biasanya malah orang-orang itu yang pertama mungkin banyak yang nggak percaya. Itu dia. Karena dia terdampak, dia muak, dia benci dengan kondisi ini, mengata-ngatakan pemerintah mungkin, mengata-ngatakan dokter mungkin. Karena sorry to say, mungkin dokter tidak terdampak karena kita digaji. Mungkin PNS nggak terdampak karena dia mau ada COVID mau nggak COVID dia tetap digaji. Saya beberapa kali ketemu orang yang anti vaksin anti COVID justru bukan orang yang benar-benar itu, tapi karena dia kesel saking muaknya, saking marahnya, dia udah depresi berat, berantem sama istrinya, muak akhirnya bodo amat COVID. Bodoh terserah, akhirnya dia nggak pakai masker, pokoknya dia kerja aja, akhirnya dia terinfeksi menularkan yang lain. Justru orang-orang seperti ini yang justru sasaran nomor 1 kalau bisa divaksin duluan, karena dia yang paling terdampak sebenarnya. Ketika dia udah divaksin di 2 kali dia udah kebal, ya Anda cari uang deh.
Paling nggak andai pun Anda itu tidak viral load-nya, kita ngomong tidak separah kalau orang belum vaksin gitu. Yang masuk dia bisa dihajar sama tentara tadi saya bilang gitu. Dan resiko untuk menularkannya juga nggak terlalu besar dibanding yang sama sekali nggak vaksin. Divaksin. Dia belum sampai merusak, mungkin dia sudah bisa turun lah titer itu COVID-nya ya. Jadi belum sampai merusak sekali. Nah berarti sekarang kayak sebenarnya kondisi rumah sakit sekarang ini kondisinya gimana nih? Kondisi yang ya kalau lama-kelamaan anggap aja orang udah bandel nggak mau ini, terus otomatis orang banyak banget yang kena sampai masuk rumah sakit. Artinya kalau udah masuk rumah sakit kan berarti udah kondisinya udah nggak biasa itu. Terus ada juga yang isu-isu yang di COVID-kan segala macem. Nah itu juga saya nggak menyalahkan sih. Karena kan kadang ada isu di COVID-kan sehingga orang-orang yang tadi saya nggak mengatakan pedagang kaki lima aja, Ya, pokoknya tapi ada orang-orang ya yang ada orang-orang yang terkena. enggak kok sebenarnya tuh dia meninggal tuh bukan karena COVID. Iya, iya. Terus dia tuh di COVID-kan. Nah, ya kayak kita lihat di teman-teman Iya. podcast juga yang lainnya apa itu kan. Ya itulah, dia terinfluence dengan berita-berita yang simpang siur gitu. Jadi informasi mungkin ada ya. Saya beberapa kali lihat juga mungkin ada ya. Ada oknum ya. Oknum itu. Di daerah mungkin saya nggak tahu lah. Selama saya kerja ya, saya nggak bisa mengkomentari sesuatu yang saya nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Karena misalnya ada berita masuk ke dalam sebuah sosial media akun tertentu yang viral dan memang ternyata mungkin benar, berarti ada oknum. Kita buka aja. Satu pasien, ya satu kan gratis nih ya COVID ya, semua di cover oleh pemerintah. Satu pasien, kalau nggak salah klaimnya itu per hari 5 juta bang. Sorry, ini berarti pasien terkena COVID. COVID dimasuk rumah sakit, per hari itu ada yang 5 juta, saya lupa deh. Pokoknya yang tahu tuh manajemen lah. Pokoknya ada klaimnya, ada nilainya per hari. Nah itu nanti untuk ongkos obat dan lain-lain pasti ada profit juga di situ. Ya kita ngomong nanti diklaim ke Kemenkes, dibayar oleh Kemenkes kayak BPJS lah, sama. Saya nggak tahu nih apakah oknum-oknum tertentu memanfaatkan itu, bisa juga. Cuma apakah saya tahu, saya belum pernah tahu dan belum pernah menemukan. Hanya melewati media sosial dan itu susah untuk kita apakah benar apa enggak. Tapi apakah mungkin benar? Mungkin aja benar. Tapi sekali lagi saya bilang, selama saya kerja di rumah sakit rujukan COVID yang saya tempati, semua pasien kita, pasien yang COVID yang lebih parah-parah banget. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari pasien. Iya. Nggak cukup. Orang nyari kita usir, kita nggak punya tempat. Karena kan dampaknya ketika orang ada berita ada kepentingan infotainment, dampaknya ini di COVID karena bikin orang yang nggak percaya, nggak sengeri itu kok. Kok kemana aku lihat di berita, sebenarnya dia nggak sakit, dia cuma sakit biasa terus di COVID-kan. Nah, dia udah ada komorbid dan dia nggak tahu rentetan komorbidnya itu dikuak oleh COVID gitu loh, istilahnya kan gitu. Jadi kan sebenarnya mendiagnosis orang COVID itu kan sebenarnya hanya lewat PCR dan antigen sebenarnya. Baru bisa diklaim, baru bisa rumah sakit masukin pasien, benar nggak? Iya sih. Cuma kan banyak orang bilang, wah itu di COVID kan berarti dipalsukan datanya. Apakah mungkin terjadi? Mungkin. Saya bukan munafik, saya dokter, saya membela rumah sakit. Enggak, mungkin ada rumah sakit seperti itu dan ada dokter seperti itu mungkin. Mungkin Oknum, aja, oknum. Tapi insya Allah kalau saya pribadi, saya kerja selama di ngurusin COVID, saya belum pernah melakukan itu ya. Kita ya, lingkaran kita, grup kita, rumah sakit kita, semua nggak pernah. Bahkan kita sampai kayak memilih mana yang kita rawat gitu. Karena COVID semua yang datang dan antri dan overlap dan ya udah nggak di tempat. Nggak perlu kita cari-cari lagi, nggak usah, orang kurang malah bednya. Tapi apakah di daerah saya nggak tahu. Jadi orang kalau mau berbuat jahat, mau jadi siapapun bisa jadi jahat sih. Nggak harus rumah sakit dan dokter kan. Semua profesi ada yang jahat. Iya, karena kan banyak banget nyebar berita-berita yang kayak gitu, nanti dampaknya itu tadi orang yang nggak mau divaksin. Kayak
Nggak percaya. Apa dulu COVID. istilahnya interaksi obat. Obat Iya. semuanya yang harusnya cuman 3 obat dikasihnya 12 Obat. varian obat. Nah, karena dia ya Oknum kan? nah kayak gitu-gitu. Oknum. Tapi apakah kita menyalahkan masyarakat punya paradigma atau persepsi itu? Enggak. Kenyataannya ada. Hmm. Akhirnya kayak saya balik lagi ke, ya udah yang penting saya bekerja sesuai dengan hati saya. Balik lagi ke orangnya. Kita jadi dokter, jadi perawat atau jadi siapapun di kondisi saat ini ya, di pandemi. Itu udah bukan pakai hati lagi, kita udah benar-benar totalitas banget sih kalau saya ya. Kita 8 jam pakai hazmat. Nggak bisa kencing. Andai pun mau kencing harus ganti baju, mandi dulu, muter lagi. Dan itu waktunya nggak efisien sehingga banyak teman-teman termasuk saya, mending saya tahan sampai lepas 8 jam. Nggak minum, nggak makan. Maskernya N95 double bedah. Pakainya hazmat level 3. Astronot itu ya? Astronot. Pakai boot, sepatu. Ini kemarin kaki saya bompel-bompel, lecet semua, luka semua. Karena apa? Pakai boot lama, keringetan. Kulit saya jadi rusak semua, bopeng-bopeng, luka semua. Setahun, 2 tahun hampir kemarin. Jadi, dan kita udah tutup mata, mau itu siapa, pejabat, siapa, pokoknya masuk UGD kita tolong. Udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang mau berpersepsi ada oknum dan menyalahkan rumah sakit, silahkan, itu terserah. Tapi buat saya kerja total aja. Udah nggak mikir deh. Pernah saya lagi nyolong orang, saya dimaki-maki. Pernah bang. Lagi apa? Dimaki-maki. Karena nolong. Jadi orang ini anti COVID. Si pasien ini. Nggak percaya COVID. Nggak percaya COVID. Orang nggak percaya vaksin. Pokoknya nggak percaya corona. Tapi saturasinya 67%, 70%. Dia datang ke rumah sakit? Saya di UGD waktu itu. Yang minta nangis-nangis minta tolong masuk rumah sakit adalah istri dan anak-anaknya. Ini si suami yang garis keras, yang benar-benar dia keras kepala, dia nggak mau masuk rumah sakit tapi digotong sama keluarganya, berantem di mobil. Tapi kondisi dia udah biru, udah cyanosis, udah 67% saturasi di tangan itu. Saya masukin, keluarga ngurus, dimarahin. Kamu dapat berapa dari saya nih kalau saya masuk rumah sakit? Itu siapa yang ngomong? Pasiennya. Oh. Lagi sesek berat, mau kita pasang. Saya nggak mau di sini, saya mau pulang. Andai kamu ini dokter-dokter, kasar ngomongnya adalah binatang keluar semua lah. Kamu nggak usah pegang-pegang saya. Kamu binatang semua. Jakarta lagi. Ya, Jakarta. Kasar banget nih, karakter suaranya khas banget. Wah, kasar banget. Wah, kamu dapat berapa dari saya kalau saya masuk sini? Fitnah. Kamu cari uang kan? Padahal saturasinya 67. Itu gimana coba? Istrinya nangis-nangis di depan. Keluarganya minta tolong, dokter tolong, bantu suami saya. Kita sebagai dokter nolong, terus kita dimaki-maki di dalam, dihina, profesi kita diinjak-injak harga diri kita. Apa yang saya lakukan? Saya tolong. Tapi nggak bisa dipegang kan? Akhirnya apa? Kita ngomong ke istrinya, ceritain kenyataan, iya bapak tuh nggak begini. Izin saya tidurkan terpaksanya. Bius. Pilihannya berat. Dia resisten, nggak mau ditolong, meninggal di situ. Atau kita tolong, insya Allah masih ada harapan. Nah, orang-orang itu pasti nggak mau itu vaksin dan lain-lain karena udah nggak percaya kan? Nggak percaya. Dan kita harus menolong orang seperti itu. Bayangin di rumah sakit, udah gitu kita masih difitnah. Bayangin. Kerja 8 jam.
Nggak peduli nih siapa, mau pejabat, mau orang biasa, mau petani, mau pedagang, mau tukang sayur, tukang parkir, nggak ada urusan. Yang penting masuk kita tolong. Alat semua kita siapin, kompetensi kita keluarkan, keilmuan kita, teknik kita, skill kita keluarkan semua yang terbaik. Dan akhirnya istrinya berterima kasih karena akhirnya saturasinya bisa naik sampai 90% lebih ketika saya pasang ventilator ke mulutnya. Dan bertahan hidup sampai pulang. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya ya, kayak yang kayak nggak punya gitu, terus dia kena COVID dengan ini parah, ciri-ciri, maksudnya gejala parah, itu gimana itu? Apakah ada dari pemerintah atau apa sih sebenarnya? Karena kan ada orang, dia mau ke rumah sakit, dia ini, tapi takut, waduh ntar biayanya atau apa. Semua kan gratis. COVID itu, selama dia terdiagnosis, mulai dari masuk sampai dia pulang, free. Kecuali obat-obatan yang di luar dari protapnya Kemenkes. Jadi misalnya ada beberapa kasus yang, ada Actempra, ada Gamaras, itu obat imunologi. Jadi obat kayak TPK, terapi plasma convalescence, yang digunakan untuk mencegah infeksi yang lebih berat dari viralnya itu. Badai sitokin namanya, yang merusak organ. Jadi ada beberapa terapi imunologi yang kita pakai untuk terapi COVID waktu itu. Saat-saat itu kan penelitiannya belum banyak. Jadi masih simpang siur, tapi banyak yang coba gitu loh, Bang. Nah itu juga pro kontra. Terapi-terapi itu pun masih belum ada yang kita 100% bisa benar-benar. Nah itu biayanya mahal, biayanya sendiri. Itu di luar dari protap COVID yang ada di Kemenkes. Itu biar sendiri. Tapi di luar itu free. Berarti untuk kita mencegah ya, kita nggak bisa ngomong nggak kena. Tapi kan mencegah kayak prokes iya. Terus kayak vitamin gitu, kadang kan orang apa masih kita nggak kena sehat gitu, tetap harus konsumsi vitamin. Ya sebenarnya multivitamin mineral itu kan tiap hari dibutuhkan. Jadi tiap hari dibutuhkan. Kita ngomong kan pasti tiap misal berat badan, tinggi badan tertentu dengan aktivitas tertentu itu membutuhkan mineral dan vitamin sekian, dosisnya ada, hitungannya ada. Tinggal kita ngikutin nih, kita memenuhi itu apa enggak. Kalau kita memenuhi itu, otomatis kan metabolismenya, ya kan, terus selulernya, proses pembentukan imunologinya, pembentukan selnya akan baik. Kalau dia misalnya tidak terpenuhi, otomatis kan ada gangguan pasti. Nah, vitamin itu tugasnya untuk apa sih? Ya untuk memenuhi itu sebenarnya. Kalau misalnya kita nih ada anak kos, makannya cuma nasi sama ayam, kira-kira ada mineralnya nggak? Nggak ada sayur, nggak ada buah, nggak ada susu. Nggak ada. Kurang kan? Kurang. Cuma dapat protein, oke ada mungkin mineral ada, tapi kan dosis tertentu yang kita butuhin itu sebenarnya dosis tertentunya itu, Bang. Tapi kalau dia misalnya healthy banget nih, orang diet banget yang ngukur bener, sayurnya harus ini, buahnya harus begini, susunya sekian, proteinnya berapa gram. Vitamin butuh nggak? Mungkin nggak butuh. Karena dari sisi nutrisi konsumsinya udah cukup. Tapi kalau misalnya anak-anak kos, saya dulu pernah anak kos, saya dapat paling timun 2 biji. Kadang nggak saya makan, cuma nasi sama ayam sama sambal. Dengan kondisi lagi seperti ini ya. Ya sangat disarankan tetap memenuhi nutrisi, mineral, vitamin. Kan vitamin D, terus semua vitamin D. Boleh, gitu. nggak ada masalah. Dan ketika dosis itu berlebihan, tubuh kita akan mengeluarkan. Jadi Allah itu, Tuhan itu sudah menciptakan sistem tubuh manusia ini udah sedemikian rupa dari atur dan sangat sempurna sebenarnya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang berlebihan, dia akan membuang secara otomatis. Makanya kalau orang makan vitamin C dosis tinggi, jangan heran kalau pipis kok minumnya udah banyak tapi kuning banget. Berarti dibuang. Tandanya sebenarnya vitamin C ini udah cukup. Tapi nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, selama fungsi ginjalnya bagus. Karena yang bagian memfiltrasi, yang memfilter, yang menyaring dan membuang siapa yang masuk, siapa yang buang itu tugasnya salah satunya
ginjal. Yang paling berat. Ada liver, ada limfa, ada macam-macam. Tapi yang tugas pokoknya memang filtrasi. Itu udah di ginjal. Nah, tadi vitamin kan ada ya beberapa, kemarin aku sempat lihat beberapa dokter yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya, dokter ya, profesor ya, guru besar atau apa gitu. Prof. Wiku ya. Ya, itu kan memang ya vitamin itu nggak salah, orang beranggapan vitamin itu merusak ginjal. Karena ada yang buat statement. Nah, ini kan orang-orang awam kayak aku nih, orang awam. Waduh, pengennya sehat, pengennya kan kita nggak tahu kecukupan vitamin, apalagi yang ditegaskan kemarin tuh vitamin D. Kalau kita ngomong vitamin, ya pengennya tiap hari minum vitamin. Ya nggak tahu kalau vitamin D kan ada yang berapa IU, berapa Iya, apa. Kan iya, kita ada orang dosisnya. awam kan IU ini apa sih? Ayut, Kita ya, butuhnya iya, 400 IU atau 5.000 atau berapa? Nah, ini gimana? Ya sebenarnya kalau kita ngomong vitamin ngerusak ginjal, itu vitamin udah diminum udah dari tahun berapa ya? Dibuat kan. Dan yang namanya obat, vitamin atau apapun itu pasti sudah melewati uji fase klinis yang dikeluarkan oleh FDA, kalau di kita BPOM. Dan BPOM itu sangat ketat ketika dia memang ada efek samping, ada apa, di sana pakar-pakar ahli kimia, farmakokinetik, semuanya ada semua. Jari terapi semua. Jadi ketika memang ada obat-obat yang kira-kira memang berefek samping terhadap tubuh yang tidak terukur, pasti nggak akan dikeluarkan, nggak akan diloloskan. Berarti kalau obat sama vitamin beda? Vitamin itu kan sebenarnya sama-sama sebuah jenis obat kan sebenarnya. Isi kandungannya aja yang beda. Bentuknya kan kapsul, bentuknya tablet. Berarti anjuran. Sediaannya, iya. sediaannya kan sama semua. Cuma ya saya lagi, vitamin itu kan pasti punya batas konsumsi yang sudah dikeluarkan oleh kadang produsennya sendiri melampirkan. Atau kalau kita mau gampang-gampang susah ya cari aja MIMS webnya, MIMS namanya, itu tinggal di web, tinggal diketik. Sebenarnya fasilitas untuk kita mencari dosis harian, oh saya mau minum vitamin D nih, saya mau minum vitamin C, itu berapa sih? Soto The Medscape, banyak aplikasi, banyak web yang bisa membantu kita untuk kalau kita nggak malas baca dosis harian. Atau aturan yang di itunya. Iya. Misalnya umur segini, Iya, satu ada kali semua. satu. Halodoc yang sekarang aplikasi sedang banyak ya, aplikasi yang sangat membantu kita semua, aplikasi dokter. Beda sama zaman dulu harus baca buku kan. Iya. Sekarang kita tinggal aplikasi Halodoc, Halomedika, semuanya semua terpapar. Kita juga di situ informasi-informasi obat-obatan. Obat itu banyak banget, Bang. Vitamin pun, vitamin D, tapi mereknya pun juga banyak kan. Kadang ada orang minum obat paracetamol. Terus orang ngasih saya obat merek ada Sanmol, ada Sumagesik, ada apa, bingung. Iya, benar. Kayak kemarin ini kan. yang bagus apa? Iya, kayak kemarin pas saya sakit, saya minum paracetamol merek X. Bingung. Tak minum kok nggak sembuh, Iya, masih agak demam, kayak masih greges gitu loh, nggak enak. Terus begitu aku tanya, konsultasi, oh dosisnya ini ternyata dosisnya. bukan mereknya. Oh. Jadi kalau orang nanya ke saya, ini obat ini apa? Sebenarnya obat isinya tuh generiknya, itu isinya mungkin sama. Cuma jenis obat itu mereknya, produsennya, pabriknya beda-beda. Oke. Nah, kalau dokter itu sebenarnya yang disarankan bukan mereknya sebenarnya, tapi dosisnya. Nah, apakah kita harus menjawab semua orang dosisnya sama? Enggak. Tapi ada dong dokter yang dia kontrak sama obat. Ayo, ada. Ya. Terus harusnya obat X, tapi Iya. dia kasih obat Y aja nih, karena aku dapat berapa rupiah dari Y, ya kan? Udah nggak berani ngomong deh. Ya kan? Nggak berani ngomong. Itu kan, waduh. Karena kan, wadah nih, yang Y aja nih mas. Nggak berani Ini bagus ngomong. nih, karena, nah tapi kan Y-nya ini nggak akurasi ke penyakitnya, ibaratnya kan nggak pas. Nggak berani ngomong deh. No comment. No comment. No comment. Pokoknya mau obat apa aja, merek apa aja, harus disesuaikan sama dosisnya. Kalau bingung ya tanya dokter. Di situ kan aplikasi udah banyak tuh. Iya sih. Kalau nggak punya teman dokter yang kayak abang, ke aku kan enak ya, kita tinggal WA, ya bisa ke chat ke aplikasi lah.
Kan ada kan chat dengan dokter. Karena itu konsultasi. tadi, kalau kita nggak punya teman dokter, atau kita kadang punya teman dokter yang dokter tadi itu Punya niat jelek ya. ada niat jelek kan, jadinya, jangan ini aja gitu kan. Akhirnya itu. Nah ini Dim, ini sekali aku nanya sendiri sih, maksudnya ini ya mungkin teman-teman juga yang nonton video ini bisa apa ya, lumayan kebantu ya. OTG, kan orang sekarang nyebutnya OTG orang tanpa gejala. Misalnya aku kena OTG, aku kena tapi aku swab positif. Tapi aku bener-bener sama sekali nol, nggak ada gejala, nggak lemes, nggak linu, nggak demam, apapun. Itu berarti aku tetap juga harus di rumah aja. Apa ya udah, aku nyantai aja. Ya ini yang masalah tuh sebenarnya mau OTG ini sebenarnya. Bagaimana dia tahu dia bisa swab coba kalau dia aja nggak ada gejala? Biasanya malah kantornya yang rutin. Kita nggak ada gejala, kita sehat-sehat aja. Kok kita mau swab apa coba dasarnya? Satu, kalau nggak dia memang kesadarannya tinggi, atau dari kantor. Tiap 2 minggu swab, atau tiap 1 bulan karyawan swab. Kan ada ya, rutin. Baru ketahuan. Perlakuannya apa? Ya sama. Isolasi 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Obatnya apa? Ya vitamin aja. Kalau dia nggak ada pusing, ya nggak usah minum obat pusing. Kalau dia nggak demam, ya nggak usah minum obat demam. Kalau dia fine-fine aja, bener-bener nggak ada gejala, ya alhamdulillah. Tetap tunggu 10/3 tadi. Iya. Karena kan objektifnya dia positif. Tanpa melihat city value, dia positif. Tetap perlakukan 10 hari plus 3 hari. Kita nggak usah ngelihat city value-nya. Karena kadang ada juga yang kalau flu, misalnya kita flu, jangan di swab, pasti nanti hasilnya positif. Nah, itu dia. Dulu awal gejala saya positif tuh awalnya cuma flu. Flu biasa. Flu biasa. Dan saya pikir itu saya kan memang punya alergi kadang. Kalau AC, debu tuh kadang muncul lah. Agak-agak beler sedikit, bersin tapi hilang habis itu. Ini kok nggak hilang, agak lama. Sehari 1 malam. Nggak usah orang awam atau abang ya. Dokter aja ngerasa ini mah flu biasa lah, mudah-mudahan. Ya kan? Ya. Di swab, untungnya hasilnya positif. Jadi saya tahu bahwa itu memang COVID. Kalau yang bahaya adalah di swab hasilnya negatif, padahal itu beneran COVID. Itu gimana? Kan pertanyaannya Iya, gitu. nah itu dia. Jadi gini, COVID itu punya masa inkubasi. Saya tertular dari orang. Ya. Baru muncul gejala, biasanya itu hari ke-3 sampai hari ke-5. Biasanya, tanda kutip, nggak semua orang sama ya. Ini dari klinis yang udah Ya lagi-lagi perlakuan ke orang kan tergantung orang masing-masing ya. Bisa aja dia pas lagi dia sebenarnya udah terpapar, begitu di swab masih negatif. Kenapa? Mungkin dia masih di hari ke-1 dan hari ke-2 terpapar. Viral load-nya belum banyak, tapi sudah terinfeksi. Berarti perlakuannya seperti apa? Ya swab lagi harus diulang. Paling nggak sampai 3-5 hari ke depan. Tapi apakah orang dengan kesadaran ini bisa melakukan ini kan belum tentu. Kadang udah negatif, udahlah. Negatif kok kemarin udah Kerja lagi, ketemu anak, istri, cium-cium segala macam, padahal terinfeksi. Sulit kan? Mengendalikan COVID ini Ya, sulit itu. banget. Karena kita bermain dengan kita berperang menghadapi sesuatu yang benar-benar nggak kelihatan. Itu bukan tergantung keakurasian swabnya. Itu juga ngaruh. Kita ngaruh. Kan ada orang sekarang swab, daripada kita bayar, atau mungkin kita sangat parno ke rumah sakit, terus swab mandiri. Nah, itu dia. Bukan diswabin teman, bahkan cuman swab sendiri. Kalau swab sendiri kan kalau udah merasa sakit, udah dilepas. Terus ada yang kemarin cuman digini-giniin aja. Ya, negatif. kita lihat ya beramai di berita yang cuma ibaratnya ngambil ingus itu. Nah, itu dia. Jadi faktor false negatif. Kita ngomong false negatif atau negatif palsu. Itu faktornya banyak banget.
Satu yang tadi saya bilang, mungkin dia baru terinfeksi hari pertama, hari kedua. Sehingga ketika di swabnya bener nih, tekniknya bener, cara ngambilnya bener, tapi viral load-nya belum banyak. Sehingga sampelnya nggak dapet. Itu persis kayak pertama waktu itu kena. Ya. Jadi Lia, istri saya itu kemarin kena, satu mobil makan bareng. Makan bareng. Dia swab di rumah sakit, Positif. saya juga swab, positif, aku negatif. Negatif, karena abang baru terpapar. Nah. Hari pertama mungkin Setelah terpapar. 5 hari baru. Dia abang swab lagi 5 swab hari, lagi. baru positif. Nah, iya. berarti bener kan? Jadi false negatif itu faktornya satu. Mungkin dia terpapar, terinfeksi, tapi viral load-nya, jumlah virus yang bereplikasi di dalam nasofaringnya belum banyak. Jadi ketika disampel, kan pasti alat itu punya batas minimal berapa yang harus ketangkep supaya menimbulkan hasil positif kan. Mungkin di bawah itu titernya, sehingga dia menimbulkan hasil negatif. Itu pertama. Kedua, tekniknya. Saya sampai berapa kali ngomel-ngomel sendiri di sosmed saya sendiri ketika melihat orang nge-swabnya cuma ingus yang diambil. Kalau baca YouTube, kalau kita lihat YouTube atau lihat apapun media, teknik mengambil swab antigen atau PCR kan sama, yang diambil nasofaring. Itu ada tekniknya? Ada tekniknya dan ada sampai mana. Nah ini nih yang orang banyak nggak ngerti. Nah itu kadang orang baru sampai di konka tuh kayak ada dinding-dinding ya, di dalam hidung tuh ada dinding-dinding. Jadi anatomi hidung orang ini beda-beda bang. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Ya, ada yang kadang hidungnya yang kiri lurus, yang satunya agak konkanya agak bengkok, agak menutup. Nikung. Ya. Itu benar-benar faktor dari anatomi genetik. Saya sendiri yang kiri tuh lurus, yang kanan tuh agak mentok. Jadi harus agak turun. Baru didorong lagi, baru masuk. Saya sendiri kan nge-swab sendiri kadang. Jadi tahu, anatomi saya gini. Jadi ketika saya nge-swab di tempat lain, saya selalu bilang, yang kiri begini, yang kanan agak turun. Dan saya kalau orang yang swabnya kurang benar, saya akan tegur lagi gitu. Karena memang saya biasa ngerjakan sendiri. Permasalahannya kalau ngerjain sendiri, kan nggak tahu. Pertama nggak tahu, kedua kalau udah sakit dikit, udah ngerasa sakit dan udah mentok. Padahal mentoknya ini apakah mentok karena memang mentok di nasofaring, atau mentok karena kena dinding hidung? Oh itu ya. Dan tidak semua orang paham bagaimana cara nge-swab. Bahkan nakes sendiri ada beberapa yang saya lihat juga, mohon maaf, masih kurang tepat nge-swabnya gitu. Jadi banyak artis-artis kan yang nge-swab, yang ngambil kan pasti nakes. Nggak mungkin dong OB yang ngambil. Minimal biasanya kalau nggak perawat, atau mungkin dokter, atau laboran. Laboran tuh orang lab. Tapi kalau nakes ada yang salah, emang nggak dikasih pembelajaran atau gimana? Harusnya semua di training ya, harusnya semua di training, dan sebenarnya dia tahu sih, cuma saya nggak ngerti ya, itu kan balik lagi ke orang ya. Kita nggak bisa tahu apa yang ada di pikiran orang itu sebenarnya. Tapi beberapa kali saya mergokin tuh di media sosial, kan kadang ada artis yang atau selebgram atau influencer yang pamer kan. Iya. Ini swab nih sebelum ke Bali, swab dulu. Pas dia lagi nge-swab, kelihatan kan tekniknya gemes kita. Jadi spesialis THT saya termasuk yang ngomen di situ. Apalagi spesialis THT pasti pengen gemes banget kan. Karena kan memang beliau yang membuat standar tekniknya. Kalau di rumah sakit kita malah yang training itu biasanya spesialis THT. Langsung, dan kita dilihat dan kita jelasin masalah-masalah dalam swab. Dan kalau kita ngasal-ngasalan, bisa aja itu swabnya ketinggalan di dalam, patah di dalam, bisa saja terjadi. Kalau kita tekniknya nggak bener. Bahaya sebenarnya nge-swab sendiri. Satu, kalau dia salah, akhirnya jadi negatif palsu. Iya. Kalau dia nekat masukin ke dalam, takutnya patah di dalam. Maksudnya patah? Kan sticknya tipis. Oh, sticknya ya. Patah, ada bagian yang patah itu nggak bisa diambil, harus ke rumah sakit diambil pakai alat. Waduh. Bisa ngambil dari mulut, bisa ngambil dari hidung. Nanti THT pakai kamera. Dan bisa juga nekat karena ini konka itu dinding, di situ ada pembuluh darah halus.
dipaksa didorong, oh kurang dalam nih, kayaknya kurang dalam nih. Kalau dulu dokter gusi ngomong harus dalam, paksa gitu, coplos, bleeding, mimisan. Jadi sebenarnya berbahaya sebenarnya kalau meng-swab sendiri kalau nggak benar-benar dalam pengawasan atau pelatihan yang berulang-ulang ya. Dan mungkin kita ngelatih orang, ada teman dokter ngajarin tapi harus di dalam supervisi dia, diulang terus sampai benar-benar kita yakin, baru saya berani lepas tuh biasanya. Tapi kalau enggak, kadang susah. Balik lagi yang tadi, Dim, aku masih penasaran yang kayak flu biasa sama enggak. Kan kadang kita pada saat belum ada pandemi beberapa tahun yang lalu kan kalau flu ya nggak mungkin sehari 2 hari dong. Pasti kan juga kadang berminggu-minggu. 5 hari kadang kayak seminggu. siklusnya kan kayak gitu Iya, kan. Gitu. iya. Nah ini kan kadang orang berusaha, enggak ini nggak COVID ah, ini flu biasa. Itu dia. Terus memang ciri-cirinya memang waktu itu cuman ya flu aja gitu, nggak ada pokoknya yang nggak gimana-gimana. enak aja kan, badannya nggak enak, flu ya, gitu nah doang. ditakutin kan ngomong sama orang, ketemu, itu kan yang bener-bener kita nggak bisa ngebedain. Iya memang. Jadi kita kalau udah flu terus harus udah 3 hari, baiknya udah swab aja gitu ya. Iya, jadi Biar gini, aman, ya. kalau kesimpulannya sih sebenarnya gini, kalau kita ada gejala, memang kelihatannya kok ini banget ya, lebay gitu. Ada gejala apapun nih, sekarang saya ngomong nggak cuma flu, gejala apapun yang merasa badan kita tuh nggak kayak biasanya, itu swab aja, antigen. Ya nggak kayak biasanya. Yang nggak kayak biasanya. Entah kayak flu-like syndrome, menggigil, demam, atau flu, ya sebaiknya swab aja. Sebaiknya. Nanti kalau dia negatif, kok gejalanya dia nggak hilang, sampai 3 hari, ya minimal 3 hari atau boleh sampai 5 hari lagi, swab ulang. Kalau dia negatif yang pertama. Karena kita udah kayak jadi kita, kalau saya itu sampai saya menyimpulkan, hampir semua orang tuh udah kena COVID gitu. Iya. Hampir semua orang, circle saya tuh, hampir semuanya udah kena COVID. Berarti kalau kembali lagi Keluarga saya, teman-teman saya, semuanya hampir kena COVID. semua kena. Ya emang sih, teman-teman kita juga banyak juga yang udah kena COVID. Benar. Berarti secara tidak langsung ketika semua hampir kena COVID, yang hidup-hidup yang mati-mati. Bisa dibilang kayak gitu. Kayak herd immunity gitu. Ya. Makanya pencapaian vaksin harus tercapai. Kenapa Eropa bisa bikin liga sepak bola Europe? Vaksinnya. 86, kalau nggak salah 86 sampai 88% masyarakatnya. Tapi kan dikit masyarakatnya kan ya. Ya, dan negaranya mungkin Iya, kapitalnya besar ya. Jerman itu waktu ada pandemi seperti ini, dirumahkan, isolasi, lockdown total, door to door dikasih duit 6.000 euro, 1.000 euro. Door to door. Kita? Kita kasih bansos, korupsi. Kasih bansos isi beras sama minyak, dikorupsi. Penjara. Sampai sekarang bingung. Tapi nggak ada ya, vaksin palsu tuh ada nggak sih sebenarnya? Ada. Ada? Ada pasti. Wih, ngeri ya. Kalau kita ngomong, Kita dapat giliran vaksin. jangankan vaksin, mungkin vaksin palsu, mungkin vaksinnya asli, tapi ada oknum yang asli disimpan diganti, itu mungkin ada. Ada sih kejadian beberapa di berita kan, tapi udah ketangkep juga ya oknum-oknum itu. Ini kalau dibikin judul vaksin palsu, orang pasti lihat vaksin palsu kayak apa ya? Orang jadi takut vaksin nih. Vaksinnya asli, yang dikirim dari pemerintah asli, Loh, yang buat palsu? didistribusikan ke orang misalnya. Mungkin ada oknum lagi tanda kutip yang memalsukan, bisa saja. Gigi aja bisa dipalsu. Pakai vaksin. Sepatu aja bisa dipalsu. Vitamin. Udah masuk berita, polisi nyita sekian banyak vitamin palsu beli di online, coba. Gila ya. Nggak ngebayangin gitu loh. Kalau kita dapat Masker vaksin. palsu. Semua yang ada bisa jadi duit dipalsu. Tapi kalau vaksin dipalsu buat apa ya? Kan nggak bayar ya. Iya juga sih.
nggak bayar ya. Kurang kerjaan yang malsuin. Tapi kalau masker orang beli, vitamin orang beli, ada duit yang keluar. Dulu kalau vaksin mungkin dijual umum, mungkin akan ada tuh. Ini Bisa saja. ini dikit nimpang dikit. Kita kalau bicara tadi pandemi, orang bingung cari duit, cari makan, kan sekarang lagi yang diutak-utak itu kan dari sisi kesehatan, kayak bisnis masker. Berarti kalau ini memang virus ini berdampingan sama kita, berarti masker laris terus sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Jadi orang-orang yang bingung kerjaan Jualan masker. Tapi kalau semua orang pada jualan, akhirnya nggak ada yang beli. Sekarang aja di e-commerce saja ada yang cuma 13.000, ada yang 15.000 dapat 50 biji coba. Tapi bukan masker medis. Iya, apapun itu ya. Apakah itu standar CDC, WHO, Kemenkes? Juga saya nggak tahu. Tapi apapun itu dijual dan laku. 15.000 dapat 50 biji. Dari Cina impor tuh. Beli di e-commerce itu. Dijual lagi di sini 20.000 misalnya. Orang akhirnya pada jualan masker. Tapi kan maksudnya ya kalau tadi balik lagi sampai kapan selesai? Kalau lihat vaksinnya baru dosis pertama baru 27% misalnya atau 28% mungkin hari ini. Kayaknya masih lama sih ya. Pakai maskernya ya. Karena obat satu-satunya atau pencegahan yang paling mujarab untuk kita supaya tidak terpapar terkena COVID hanya isolasi di rumah atau kita nggak keluar rumah. Hanya itu. Hanya itu ya. Divaksin bisa kena, bisa. Pakai masker bisa. Pakai masker, kita minum lengah sedikit bisa pakai. Dan masker nandai pun rapat. Oke, dia 86 sampai 90% masker double. Tapi kan ada waktu, durasi, faktor ruangannya, ventilasi gimana. Semakin viral load-nya makin banyak, mau pakai masker pasti akan ada masa dia akan tetap tembus kan. Ada masuk ke mata, kuping itu bisa nggak? Kecil sih, ada penelitiannya tapi tidak menjadi sumber utama. Ini ya, daerah tetap yang hidung mulut dan ini mulut ya. Karena memang spike-nya dia memang di situ sih, nempel reseptornya. Penetrasi paling utamanya dia memang di saluran nafas. Virus ini SARS-CoV kan, SARS. SARS itu nyerangnya saluran nafas memang. Dulu kan ada flu burung, ada apa kan jenisnya banyak ya. Tapi nggak separah sekarang. Ini nih nggak ngerti deh. Ya tadi balik lagi kita ngomong mau selesai sampai kapan tergantung. Kalau orang masih banyak yang kena nih hari ini aja tadi berapa ya saya lihat. Saya lupa deh. Hari ini itu udah sekian tahun nih kita jalan. Hari ini 20.000 positif kasus baru dan yang meninggal 1.320 Agustus. 20.000. 20.000 masih. Per hari ini kemarin. Terus pencapaian vaksin kita baru 28% misalnya. Makanya balik lagi pertanyaan itu sampai kapan nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Tapi apakah kita mau terus begini? Nggak bisa, orang nggak bisa makan. Makanya pencapaian vaksin itu nomor 1. Oke, berarti kesimpulannya ya kita tetap berkegiatan sesuai masing-masing, ya kan nggak mungkin dengan protokol kesehatan yang sudah ada sekarang dijalankan. Kalau terlalu parno juga nggak bagus. Nggak bagus juga. PTSD, post traumatic stress disorder nanti. Apalagi orang yang kayak beberapa teman-teman kita kan juga ada tuh setelah kena, pas kena dia gejalanya agak lumayan serius, kayak ada sesek dikit gitu. Nah setelah dia sembuh kan jadi kayak parno banget. Ketemu orang nggak berani. Ya itu dia. Ya, makanya harus banyak edukasi seperti ini yang kita harus share terus. Sebenarnya Instagram itu banyak banget informasi, banyak guru-guru saya, senior saya, junior saya juga bikin tulisan, bikin edukasi udah sangat bagus sebenarnya untuk menjelaskan seperti ini. Ya pokoknya tugas kita adalah menyebarkan informasi tentang bagaimana harus melakukan seperti apa untuk kondisi saat ini, itu yang harus kita sampaikan. Yang benar, sesuai evidence. Jadi kalau kita ngomong itu kan, wah dasarnya apa? Ya. Kan selalu begitu. Ya, dasarnya apa?
Ya kalau kita orang medis, orang dokter kita pasti punya publikasi ilmiah kan. Opini dari pakar, bahkan pakar aja itu levelnya paling bawah loh. Opini pribadinya. Yang paling atas adalah meta analisis ya. Jadi ada segitiga itu kalau di dunia kedokteran. Nah, kita ngambilnya jurnal-jurnal ini, kita ambil, kita jadi bahan edukasi. Jadi dasarnya adalah ini, publikasi ilmiah. Itu. Ya udah ada ilmiahnya lah. Nah, itu yang dijadikan pedoman saat ini oleh negara kita, WHO, semua sama. Yang tadi 10 hari plus 3, situ value nggak dipakai, itu kan udah melewati proses segitiga tadi. Jadi, ya tugas kita hanya memberikan informasi aja. Nggak usah panik, aktivitas seperti biasa, protokol kesehatan harus tetap dijaga, batasi kerumunan yang 5M itu tadi. Jalanin aja 5M itu. Yang paling sulit itu adalah menghindari kerumunan. Iya sih, kerumunannya. Iya. Ya orang-orang. Dan mobilitas. Iya. Mungkin pakai masker, orang pada pakai masker. Cuci tangan, orang sekarang udah pada bawa Hand sanitizer. Yang susah adalah menghindari kerumunan kalau dia bekerja di pasar, dia pedagang. Dan kebanyakan yang kena malah justru orang-orang yang ya kayak di bank ya, kayak di AC, ruangan tertutup. Klaster kantor. Karena faktor dari sirkulasi udara. Ventilasinya nggak baik. Mau pakai masker double, tapi air load-nya nambah terus, ada celah dikit aja, kita minum, kita tarik napas dan nggak langsung. Ya. Dan tarik napasnya dalam lagi, di ruangan tertutup. Saya aja kenanya kalau nggak salah ya, ini ngerasa ya waktu itu kenanya jadi kita kena, saya tuh ngerasa kenanya di transportasi online, ngerasanya. Karena waktu itu si petugasnya ini batuk. Pakai masker tapi? Masker tapi satu lapis, masker medis ya. Satu lapis. Mungkin dia juga, saya nggak tahu lah. Pokoknya dia lagi kondisinya waktu itu, saya dengar dia lagi agak batuk-batuk. Saya lupa, harusnya saya buka jendelanya. Biasanya saya kalau naik transportasi online atau transportasi darat gitu ya, kita buka kacanya. Ya, biar istilahnya kalau misalnya ada pun dia agak luar gitu ya. Enggak, saya buka, minum. Perjalanan 1 jaman. 2 hari setelah itu pilek, pusing. 2 hari dari. Karena setelah dari situ saya nggak pernah, jarang banget kontak di tempat kerja saya tuh ya inilah jauh gitu. Makan juga online ya. Saya berkesimpulan, saya terpaparnya bahkan di dalam mobil. Makanya buat teman-teman yang naik transportasi online, naik taksi, yang tertutup lah ya, yang benar-benar kedap, saya sarankan untuk bagaimana caranya membuka ventilasi lah. Bilang aja bapaknya, driver apa, saya buka ya. Paling nggak 3/4 kanan kiri. Terus ini mall suruh tutup, kalau mau ke mall swab dulu apa mungkin kartu vaksin? Itu gimana tuh? Kalau ke mall suruh swab dulu. Orang buat makan aja sulit. Ya. Mungkin bagus dari sisi tracingnya, diagnostiknya bagus supaya tidak menularkan di dalam mall. Tapi jadi punya kesenjangan. Terus nunjukin apa? Kartu vaksin? Kalau itu saya setuju. Tapi kan kartu vaksin pun ditunjukkan kan, sekali lagi kan vaksin tetap nggak bisa aja dia, ya kan? Memang bisa balik lagi dibohongi gitu ya. Kartunya bohong. Makanya lebih baik pakai aplikasi Peduli Lindungi itu. Nunjukin aplikasi. Aplikasi kan nggak bisa dibohongin. Di enter kan nanti sertifikat vaksin keluar. Yang dilihat kan barcode.